Pace bene, masih di mea culpa. Saya menemukan ada masalah aktual gereja sekarang yang diam-diam semakin besar. Apa itu? Mulai tidak percaya dan membawa pertentangan, perlawanan terhadap petinggi gereja, dalam hal ini dengan gampang diserang Bapak Paus karena jauh di sana, tetapi efeknya bisa kena ke akar rumput. Oke, katakanlah paling aktual soal sikap gereja terhadap pimpinan gereja sekarang tentang perayaan liturgi. Oke, saya mau kaitkan ini nanti dengan tulisan dari Thomas A. Kempis tentang pentingnya ketaatan, kerendahan hati di dalam gereja. Oke, ada yang menyebut Bapak Paus Fransiskus itu merusak liturgi. Oke, lalu dia mencoba menggabungkan agama-agama, ekumenisme yang sesat. Nah, ada orang yang merasa lebih tahu tentang kebenaran dan dengan gampang mengajak orang untuk tidak percaya kepada Paus tentang perbuatannya, untuk menilai buruk apa yang diputuskan oleh Paus. Dan kalau mau lebih luas lagi, ada yang mengaitkan ini dengan sikap gereja terhadap vaksin sekarang, tentang virus, tentang hubungan gereja dengan kaum globalis, dan banyak konspirasi lain yang dibangun di dalam gereja. Dan sayangnya banyak umat yang terprovokasi untuk mau percaya. Nah, saya mau tawarkan pemikiran dari Thomas A. Kempis pasal ke-18 dari bukunya De Imitatio Christi tentang memang penting menyelidiki kritis terhadap gereja ini, tetapi harus dalam semangat kerendahan hati. Hendaknya engkau mengenai rahasia sakramen tentang Ekaristi dia bicara. Jangan mengadakan penyelidikan dengan keinginan yang melewati batas dan tak berguna. Maka saya sering berpikir orang-orang yang menegakkan harus beginilah Ekaristi. Pergikah dia merayakan misa? Seberapa berjuang dia untuk ikut perayaan Ekaristi? Apakah dia seperti seorang prajurit mau melawan halangan-halangan untuk bisa menyambut komuni suci? Nah, sebelum jauh berbicara, misa itu harus dalam ritus ini, misa itu, seberapa berniat dia membangun hidup rohani, baik dalam diri, juga dalam komunitas. Saya pikir di sana pertama-tama. Maka di sini dikatakan jangan mengadakan penyelidikan dengan keinginan yang melewati batas dan tak berguna. Jika engkau tidak mau tenggelam dalam jurang keraguan-raguan. Lalu dikutip satu kutipan dari kitab suci, barang siapa hendak memahami sedalam-dalamnya kemegahan Allah akan tertimpa oleh kemuliaannya. Justru kalau kita rindu mencari Allah, kita akan merasakan sebagian dari kemuliaannya. Bukan rindu mencari persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita ini. Tuhan lebih berkuasa berbuat sesuatu daripada manusia dapat memahaminya. Saya pikir lebih berusaha mendekatkan diri pada kerahasiaan dari sakramen dalam gereja ini. Saya pikir itu jauh lebih berarti daripada kritik-kritik yang justru membuat chaos, kacau. Tetapi diperkenankanlah penyelidikan yang takwa. Sikap takwa ini yang ditekankan, yang rindu untuk membawa persatuan dalam gereja, dan yang disertai kerendahan hati. Nah, ini yang sering terabaikan dalam banyak orang, dalam diri saya juga, dalam kita semua. Kesadaran akan pentingnya kerendahan hati itu sering terabaikan. Mengenai kebenaran, penyelidikan mengenai kebenaran itu dengan rendah hati, di mana kita selalu siap sedia menerima pengajaran dan dengan suka hati bertindak sesuai dengan pengajaran yang sehat dari bapak-bapak. Yang sehat. Oke, tidak tertutup kemungkinan ada kekeliruan dalam pengajaran, tetapi itu perlu didekati lagi. Benarkah itu sebuah kekeliruan? Dan kalau harus dikoreksi, kiranya dilakukan dengan takwa, bukan menjadi chaos. Ini persoalan di luar yang karena media sosial sampai ke kita juga, dan mulai muncul ketidaktaatan yang tidak perlu. Dan semoga kita tetap dengan rindu takwa di dalam gereja,
tetapi tetap bersikap kritis dan tetap meminta tuntunan dari Allah sendiri. Pace bene.